Ya, baik. Jadi kali ini kita akan bicarakan satu topik di dalam mata kuliah hidrogeologi ini, yaitu geologi air tanah. Yang ini adalah bagian pertama yang nanti akan dilanjutkan dengan bagian berikutnya. Seperti biasa, materi ini akan saya sampaikan secara sederhana, natural, dan primitif tentunya, dengan harapan agar saudara dapat memahaminya dengan baik. Nah, yang pertama, sebelum kita membicarakan banyak hal tentang geologi air tanah, maka satu hal yang harus saudara pahami itu adalah definisinya dulu, gitu ya, bahwa air tanah ini selalu, ya, yang ada keywordnya adalah air yang berada di dalam tanah atau batuan di bawah permukaan tanah yang jenuh air. Ini adalah keywordnya. Jadi dia harus ada di dalam batuan dan jenuh air. Nah, batuan itu namanya, yang mengandung air itu namanya adalah aquifer. Jadi ini adalah pemahaman pertama. Jadi air yang ada di dalam batuan, maka pemahaman tentang batuan sebagai wadah itu menjadi penting. Nah, wadah ini adalah berkaitan dengan kondisi geologi. Maka dari itu geologi air tanah itu akan menjadi satu hal yang sangat penting. Ya, saudara pahami ini. Jadi air itu di sini mengalir, di sini adalah zona jenuh, di sini itu adalah air, udara dan air. Kalau di sini itu ada air dan udara, di sini adalah air semua, jenuh. Ya, inilah yang dimaksud dengan groundwater. Jadi itu yang kita pelajari, ya, sehingga sifat-sifat dari batuan ini, properties dari batuan ini menjadi sangat penting. Nah, karena kita belajar tadi wadahnya, maka kita harus tahu atau paham sifat batuan terhadap air, gitu ya. Nah, sifat batuan terhadap air ini dikenal seperti ini. Ada yang namanya permeable atau dalam bahasa Indonesianya itu lulus air. Kemudian yang kedua itu agak atau semi permeable, itu adalah yang semi lulus ini. Kemudian di bawahnya itu ada semi impermeable. Jadi beda ya. Ini semi permeable, ya. Di sini adalah semi impermeable. Jadi agak tidak lulus air. Nah, yang terakhir ini adalah yang kedap, ini dikenal sebagai yang kedap air. Nah, inilah yang sifat batuan terhadap air. Nah, di dalam hidrogeologi sifat-sifat ini, ya, itu diistilahkan di dalam yang namanya nanti HSU. Nanti kita bahas lebih lanjut. Hydrostratigraphic Unit. Jadi satuan hydrostratigraphic unit itu adalah kelompok batuan yang disatukan berdasarkan sifat hidrolikanya. Jadi berdasarkan sifat hidrolikanya. Nah, yang permeable ini namanya nanti aquifer. Yang semi impermeable itu adalah aqueduct, yang semi impermeable itu adalah aqueduct. Yang impermeable itu adalah aqueduct. Ini adalah hydrostratigraphic unit. Jadi ini nanti yang dilihat adalah kelompok sifat-sifat hidrolikanya, bukan sifat fisik litologinya. Jadi
bisa saja litologi yang berbeda tetapi mempunyai sifat hidrolika yang sama, itu akan dijadikan dalam satu satuan. Ya, ini adalah yang namanya sifat batuan terhadap air. Nah, ini saudara lihat, ini ada list ya. Ini adalah sedimen, artinya dia belum terkonsolidasi atau unconsolidation rock. Ini adalah yang consolidation rock atau batuan atau sudah terkonsolidasi. Jadi kalau saudara lihat daerah atau material yang mempunyai high K value, itu contohnya adalah gravel dan sand misalnya. Ini pasti K-nya tinggi, jadi di excellent good. Porositasnya bagus, ya. Jadi porositas bagus, permeabilitasnya bagus. Ini biasanya menjadi aquifer. Nah, kalau ini clay, ini saudara lihat, clay ini sebetulnya contohnya adalah porositasnya itu tinggi atau high porosity. Nah, high porosity tetapi interkoneksinya jelek. Jadi permeabilitasnya jelek, tapi porositinya bagus. Maka ini nanti akan menjadi aquifer yang tidak baik. Ya, ini clay. Nah, sekarang bagaimana yang rock? Ini sudah lihat ini. Konglomerat sandstone ini biasanya moderate, ya, lebih buruk daripada yang unconsolidated. Kalau consolidated karena ada material semennya sehingga dia akan menjadi lebih kecil. Tapi ini tetap menjadi aquifer yang baik. Kemudian kalau kita lihat limestone itu bisa excellent karena ini adalah ruang butirnya atau porositasnya itu adalah porositas sekunder, yaitu hasil pelarutan, sehingga dia akan menjadi excellent. Ya, kemudian yang unfracture, ya unfracture tentunya jelek karena porositasnya nggak ada, permeability-nya tidak ada. Sedangkan yang fracture ini bisa juga sebagai aquifer. Nah, contohnya volcanic rock. Volcanic rock itu sangat bervariasi, bisa kecil dan bisa besar porositasnya. Demikian juga permeabilitasnya, bisa kecil bisa besar. Ini adalah hubungan antara batuan dengan sifat fisiknya, sifatnya terhadap air. Ya, jadi ini wadahnya, mengkuantifikasi wadah air tanah tadi. Dim, pelan loh Dim ya. Oke. Nah, kita lebih mengkerucut lagi, yaitu yang disebut sebagai parameter hidrolika aquifer. Ya, ini parameter-parameter yang harus saudara pahami, harus saudara ketahui betul, karena ini adalah parameter-parameter penting di dalam air tanah, di dalam aquifer yang nantinya akan digunakan untuk mengkuantifikasi evaluasi hidrogeologi. Ya, semua kuantifikasi perhitungan-perhitungan itu akan mendasarkan pada parameter hidrolika ini. Yang pertama ini adalah koefisien konduktivitas hidrolik atau koefisien kelulusan, ini dikenal dengan K tadi, ya, K.
Jadi kemampuan batuan untuk meluluskan air di dalam rongga pori-pori batuan tanpa mengubah sifat airnya. Ya, itu adalah K. Nanti kita jelaskan gambar di bawah. Ini adalah banyaknya air yang dapat mengalir melalui suatu bidang vertikal, ya, setebal akuifer. Nah ini, selebar satu satuan panjang dengan landayan hidrolika 100%. Ya, ini namanya K. Ya. Nanti ini kita jelaskan lebih lanjut di T. Ini adalah T. Ya, di dalam slide berikutnya sehingga nanti saudara akan lebih jelas. Nah, yang berikutnya ini adalah S ini. Ini adalah koefisien cadangan air tanah atau kita kenal dengan nama storativitas. Ini sebetulnya volume air yang dapat dilepaskan atau disimpan oleh suatu akuifer setiap satu satuan luas akuifer pada satuan perubahan kedudukan muka air tanah, baik itu air tanah bebas atau tertekan. Ya, ini adalah pemahaman dari ini ketiga parameter hidrolika ini. Kita lihat gambar berikutnya akan lebih jelas. Nah, gambar ini akan menunjukkan sebuah ilustrasi untuk nilai K dan nilai T. Ya, ini saudara lihat ini. Ini adalah K. Ya. Ini sebuah dimensi 1, 1, 1, 1, 1. Baik itu 1 feet atau 1 meter atau senti-senti silahkan. Tapi yang dimaksud K itu adalah kemampuan batuan untuk meluluskan air selebar ini, setinggi ini, atau seluas satu satuan ini sama, atau 1, 1, 1, 1, ya, di dalam akuifer. Jadi kemampuan batuan untuk melalukan ini sebesar ini itu namanya K. Tahu ya? Nah, kalau T itu tadi dia yang landayan hidrolika 100% secara vertikal, itu adalah maksudnya ini. Air yang mampu dilalukan oleh akuifer ini sepanjang ini, setebal akuifer. Ya, selebar ini. Jadi air yang keluar ini yang mampu dikeluarkan di dalam akuifer seluas ini, maka ini namanya K. Maka kalau saudara lihat ini K, ini ini T, bolak-balik kebalik. Ini T. Maka di sini kalau saudara lihat, maka T ini kalau saya kalikan tebalnya, K ini saya kalikan tebalnya M atau B, maka itu menjadi T. Jadi di sini T itu sama dengan K kali B. B atau M. Ini adalah tebalnya. Jadi sudah lihat ini K, ini adalah T. Jadi kalau K saya kalikan tebal, maka ketemu T. Itu ya. Nah, gambar ini menunjukkan ini adalah akuifer bebas. Ini adalah tertekan. Ya, ini saudara lihat ini diambil, ini suatu daerah, maka saya potong begini, ya, ini menjadi satu satuan begini, ya. Terus muka air tanahnya itu ini, ya, ini muka air tanah, kemudian ini turun, ya, air tanahnya itu turun dari sini ke sini satu. Jadi ini 1, 1, 1, maksudnya 1 meter, 1 meter, 1 meter, 1 feet, 1 feet, 1 feet. Maka air ini mengalir di sini. Maka ini adalah equal, air yang di sini ini sama dengan air yang dirilis dari air yang ada di batuan seluas ini. Seluas ini
setinggi ini. Jadi air yang ada di sini itu keluar di sini. Jadi ini adalah apa? Air yang dapat disimpan dalam akuifer seluas ini, setebal ini. Ini namanya es. Ini adalah storativitas atau es. Ya, es. Nah, sekarang bagaimana dengan di sini? Ya, ini sama, ini satu, ini adalah aquifer tertekan, ini adalah confiningnya, ini adalah initial water, ininya pertama di sini, ya. Terus ini setelah turun segini, ya. Jadi sudah lihat ini satu. Kemudian dari sini awalnya di sini menjadi ini, kemudian turun. Apa yang terjadi? Air yang di sini ini akan keluar di sini. Nah, air yang keluar di sini ini lebih kecil daripada yang bebas. Ini pasti lebih kecil karena apa? Di sini sebetulnya kandungan air itu jauh lebih kecil daripada yang ini. Karena ini adalah apa? Lapisan penyekatnya, penutupnya. Sehingga air yang di sini akan lebih kecil. Maka di dalam pelajaran berikutnya nanti akan terlihat bahwa ini es di dalam akuifer tertekan itu lebih kecil daripada akuifer bebas. Nah, selanjutnya saya ingin menyampaikan bagaimana variasi di dalam aquifer, ya. Jadi variasi di dalam properties aquifer, yaitu menyangkut nilai konduktivitas hidrolika. Nah, variasi ini dibedakan menjadi dua itu ya. Jadi ada dua peninjauan variasinya, ya. Yang pertama ini adalah spasial. Nah, di dalam spasial variasi itu artinya di beberapa tempat itu homogen dan heterogen. Jadi di sini yang homogen itu everywhere, di semua tempat sama. Kalau di beberapa tempat itu bervariasi, maka itu namanya heterogen. Jadi saudara, umpamanya begini, ya. Kalau misalnya ini di sini ini sama, harga K sama, di sini sama, di sini sama, di sini sama, di sini sama, dan sama, maka itu namanya homogen. Jadi everywhere sama. Kalau heterogen itu artinya di beberapa tempat itu tidak sama. Di sini tidak sama, tidak sama, tidak sama, tidak sama, tidak sama, tidak sama. Maka ini adalah heterogen. Ini adalah homogen, ya. Itu adalah yang spasial. Kalau satunya itu direction variasi itu dibedakan menjadi isotropik dan anisotropik. Isotropik itu maksudnya di semua arah itu sama. Misalnya ini. Jadi X, Y, Z itu adalah sama. Maka itu ke arah, semua arah, K-nya sama, itu adalah isotropik. Kalau ke arah ini tidak sama, jadi satunya begini, satunya panjang, ya. Ini X, Y, dan Z itu tidak sama, maka itu adalah anisotropik. Ya, jadi itu adalah variasi di dalam properti di dalam aquifer. Nah, ini contohnya, ya. Contohnya ini lagi. Jadi yang dimaksud dengan spasial variasi, jadi spasial ini vertikal. Jadi secara vertikal ini heterogen. Ini adalah K1,
K2, K3. Jadi ini lapisan 1, lapisan 2 atau lapisan 3 atau aquifer 1, 2, 3. Secara vertikal berbeda. Ya, maka itu adalah heterogen. Ya. Secara horizontal ini K1, secara horizontal ini menjadi K2 berbeda, maka itu adalah secara horizontal itu adalah heterogen. Jadi tidak sama di setiap tempat. Jadi bukan arahnya. Jadi itu adalah variasi di berbagai tempat. Nah, yang kedua itu adalah direksional variasi. Direksional variasi itu arahnya. Ini kalau saudara lihat ini semua arah itu sama. Ya, di sini sama, di sana sama, di Z-nya itu juga sama, X, Z-nya juga sama. Ini namanya isotropi karena sama ke semua arah. Kalau ini jelas tidak sama, ini ke sana berbeda besarannya, yang ke sini berbeda X, Y, Z-nya, maka ini anisotropi. Ya, itu adalah variasi di dalam sifat-sifat properti di dalam aquifer. Nah, berikutnya adalah kombinasinya, gitu ya. Bagaimana kombinasinya? Di bawah ini di gambar ini saudara lihat kombinasinya. Ya, jadi kombinasi antara homogeneity dan isotropik tadi. Jadi kalau gambar ini saudara lihat ini heterogenus tapi anisotropi. Artinya apa? Di sini dan di sini itu berbeda. Berarti apa? Heterogen. Ke arah sana dan ke arah sini, ke arah sana dan ke arah sini tidak sama, maka anisotropi. Ya. Jadi titik ini 1 dan 2 itu beda. Nah, sekarang ini homogen. Karena apa? Titik ini dan titik ini sama. Homogen. Tapi anisotropi karena ke arah X dan Y-nya tidak sama. Ya, itu. Ini homogenus dan isotropik. Ini di sini sama sini sama, berarti homogen. Arahnya ke sini, ke sana, ke sini sama, berarti isotropik. Titik ini dan titik ini itu berbeda, heterogen. Tapi isotropik karena ke arah sini sama ini sama, ini sama ini sama. Maka itu adalah kombinasi dari heterogeneity dan isotropik tadi. Nah, ini adalah aspek yang lain ya. Saudara tahu ini adalah batu gamping ya. Bedrocknya ini adalah maaf, ini bukan batu gamping. Ini adalah sedimennya, weathered mantelnya. Terus ini adalah fault, ada fracture, di mana fracture ini menjadi porosity sekunder. Nah, ini occurrence of permeability zone ini di dalam fracture karbonat, benar ini adalah karbonat yang fracture ya. Jadi ini adalah dua hal, satu pelarutan, satu dari fracture, tektonik, fracture, kemudian kena pelarutan, maka di sini akan kompleks sekali menunjukkan arah-arah fracture, yang fracture ini menjadi porositas sekunder, dan poros sekunder sini akan memberikan nilai konduktivitas yang cukup tinggi dan menunjukkan potensi air tanah yang sangat besar. Ya, ini contoh. Nah, ini contoh lagi, ini adalah weathering, erosion, transportation, dan sedimentasi. Ini menunjukkan di daerah morfologi seperti ini.
Ini kan ilmu geologi dasar ini. Kalau morfologi seperti ini tentunya weatheringnya tinggi, erosionnya tinggi, maka transportasinya akan tinggi dan sedimentasinya akan tinggi, maka akan membentuk endapan yang lebih tebal, banyak. Kemudian kalau morfologinya ini lebih landai, maka ini akan lebih kecil. Maka ini pun juga akan relatif lebih tipis. Sedangkan yang relatif flat, maka ini juga akan memberikan memberikan wawasan atau gambaran tentang ketebalan akuifer dan nilai konduktivitas hidrolikanya, ya. Nah, ini kegambaran lagi adalah tentang batuan yang terfrakturkan, ya. Ya, ini tentunya akan memberikan impact di dalam kondisi hidrogeologi di bawahnya, ya. Sehingga ini kemungkinan akan bisa terjadi infiltrasi atau recharge ke dalam air tanah, sehingga di bawah kemungkinan kita masih dapat menemukan air atau aquifer fracture apabila kita bisa memetakan fracture yang saling berhubungan. Ya, saya kira itu yang ingin saya sampaikan di dalam geologi air tanah ini. Nanti itu akan kita lanjutkan lagi, kita perdalam lagi bagaimana hubungannya dengan sistem flow-nya, ya. Jadi groundwater flow-nya, ya. Nah, ini groundwater flow nanti juga akan dipengaruhi oleh geologi setempat. Jadi bagaimana arah alirannya, kecepatannya dan sebagainya itu akan juga dipengaruhi oleh geologi di daerah itu. Jadi sekali lagi, geologi air tanah ini sebelumnya membahas tentang wadahnya, parameternya, kemudian mengkuantifikasinya. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Nah, ini adalah salah satu yang tadi terlewat di atas, ya. Ini menunjukkan bahwa ada kontrol yang sangat jelas dari struktur dan tekstur batuan terhadap nilai konduktivitas hidrolika dari akuifernya. Ya, kalau saudara lihat ini ya, ini green, ya, green. Ini pore space-nya. Kemudian di sini ini porous sandstone. Ini adalah fine grain. Ini adalah yang coarse sandstone. Ini fine grain. Ini juga yang biru ini air, gitu ya. Ini juga air. Ya. Jadi porositas ini batuan ini dengan perbedaan ukuran butir dan sortasi dari batuan itu juga akan berpengaruh terhadap kandungan air tanahnya. Dalam hal ini nilai K-nya. Kalau kita bandingkan di sebelah ini sama, tetapi ini sudah rock, ini masih unconsolidated rock. Ini sudah rock, artinya sudah cemented, sudah ada semennya. Nah, tentunya ini akan mereduksi dari porositas ini, sehingga ini akan menjadi lebih kecil. Demikian juga ini sortasinya bagus, ini sortasinya jelek. Jadi ukuran butirnya tidak sama. Maka apa? Porositas yang baik tadi akan terisi material lebih halus, sehingga ini mereduce porosity dan permeabilitas. Kemudian ini adalah unfractured shale, ya. Jadi tidak terfrakturkan. Sedangkan ini adalah terfrakturkan. Tentunya ini juga akan memberikan nilai yang berbeda. Jadi ini contoh bahwa struktur tekstur batuan itu sangat menentukan besar kecilnya nilai-nilai parameter aquifer di bawah.